Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita akan mengawali pada kegiatan kita pagi ini dengan kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk hari baru, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beraktivitas. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan memulai kegiatan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, biarlah setiap kebenaran yang boleh kami renungkan boleh menjadikan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Memelihara dengan Ajaib. Bacaan dari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 13a. Ini akan ulangi, bacaan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 13a. Ini akan bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah." Ini akan bacakan bacaan dalam renungannya, kalian perhatikan baik-baik. Tanggal 4 November 2010, langit di kota kecilku gelap gulita. Bumi bergetar, bau belerang menyengat. Kami semua tidak berangkat ke sekolah. Tiba-tiba jam 2 siang, Papa mendapat telepon dari temannya, Pak Andre, lalu bisa segera ungsikan keluarga keluar kota sejauh mungkin. Sekarang juga, kata teman Papa. Papa segera menelepon kakek untuk berkemas mengungsi. Kami segera berangkat, sedang Papa dan Mama tetap bertahan untuk mengurusi para pengungsi yang ditampung di sekolah Papa. Dan benar saja, malam itu Gunung Merapi meletus hebat. Apa yang akan terjadi jika saat itu Tuhan tidak mengutus teman Papa untuk menelepon Papa? Tuhan telah menyelamatkan kami. Tidak kurang dari 5 jam sebelum keadaan semakin parah, Tuhan sudah pindahkan kami. Yusuf dan keluarga kecilnya pun mendapat pertolongan dari Allah sebelum bahaya datang. Allah sudah memindahkan mereka ke Mesir hingga keadaan menjadi aman kembali. Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Pertolongannya berlaku bagi siapapun, asalkan ia percaya. Jangan lambat, segera datang pada Tuhan karena ia setia, tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu memelihara dengan ajaib. Kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap hal yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita boleh merasakan, kita boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Hal yang demikian juga yang pernah dirasakan oleh keluarga Andre, di mana Tuhan sudah menyelamatkan keluarga Andre dari bahaya bencana alam, sehingga Andre dan keluarganya bisa selamat. Kemudian Yusuf juga pernah mengalami hal yang sama. Yusuf, pada saat itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam Matius pasal 2 ayat 13. Bu ini akan bacakan. Malaikat baru saja mendatangi Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, bawalah anak kecil dan ibunya itu lari ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku memberitahu kamu, karena Herodes akan segera mencari anak itu dan membunuhnya." Dan pada akhirnya Yusuf membawa anak dan ibunya tadi untuk dibawa ke Mesir sehingga mereka boleh selamat dari bahaya. Mungkin hal yang sama juga pernah kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Kita pernah diselamatkan dari bahaya yang datang dalam kehidupan kita. Kita pernah disembuhkan dari sakit
yang pernah kita alami. Semua karena apa? Semua karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita manusia penuh dengan kelemahan, kita manusia penuh dengan keterbatasan. Untuk itu, kita perlu pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan senantiasa menolong, Tuhan yang akan senantiasa menyertai, Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan untuk setiap kita. Jangan lupa datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan yang akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus setia, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Untuk itu, kita mau bersama-sama belajar. Yang pertama, kita mau belajar bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang boleh terjadi, yang boleh kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa menyertai, Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kita, Tuhan yang akan senantiasa memberikan pertolongan untuk setiap kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan, semuanya hanya karena pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mempercayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kami, Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap kami, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan atas setiap kehidupan kami. Sebentar, kami akan bersama-sama memulai kegiatan belajar kami. Berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini boleh bermanfaat bagi setiap kami. Kami menyerahkan untuk kedua orang tua kami. Tuhan akan memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan. Tuhan akan senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami, seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati setiap kita. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati.